to worship you. I live to worship you. Oh. Away, 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 away from the noise, alone with you. Way away, yeah, to hear your voice and meet with you. It's been a while, but hear my heart cry again. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. When you have no words left, just say, oh, 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 oh. Jesus. Just the voices sing it out. Oh. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord.
Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has run, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, never failing, strong, deep, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord.
Halo semuanya. Halo. Mantap. Kami dari podcast Malam Kliwon nih.
Salam sejahtera bagi kita semua. Kita dapat kembali berjumpa dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil riset atau pengkajian para dosen UK Maranatha. Dan kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersama berdoa agar Tuhan menyertai percakapan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur bahwa melalui Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan. Engkau bukan hanya Allah yang berkarya di waktu penciptaan, tapi Engkau terus berkarya di dalam realitas kehidupan kami sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan finansial, dalam mengelola keuangan. Karena itu Bapak, mampukan kami di masa yang tidak mudah, kami mampu mengelola keuangan dengan baik. Karena itu Bapak, biarkan Engkau memberkati setiap diskusi, setiap pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber, dan Tuhan memberkati setiap pemikiran yang hadir dalam percakapan ini. Kami menyerahkan di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama mengulas suatu topik yang berkaitan dengan kemampuan mengelola keuangan, tapi dalam hal ini adalah melalui simulasi menciptakan permainan monopoli yang dimodifikasi agar dapat memajukan para murid berpikir lebih tinggi, ya, dengan skill tinggi dan retensi pengetahuan. Nah, tentunya judul ini agak sedikit rumit, tapi percayalah, materi ini akan menarik karena akan dibawakan seorang narasumber yang kompeten. Dalam hal ini saya serahkan Pak Ming Kwang, ya, selaku narasumber memperkenalkan diri lebih dahulu. Silakan Pak. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya Tan Ming Kwang. Tan itu adalah nama keluarga. Saya pendidikan terakhir saya lulus dari University of Otago, New Zealand. Topik yang dibicarakan pada hari ini itu adalah bagian dari disertasi saya pada saat itu. Dan saat ini saya dipercaya sebagai dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Ya, Pak Ming Kwang adalah seorang dekan dari Fakultas Bisnis, dan beliau juga menjadi seorang pengajar dan peneliti. Izinkan saya menanyakan kepada Pak Ming Kwang, ya, Pak Ming Kwang, dalam jurnal yang Bapak tulis di sana ada permainan monopoli, ya Pak, ya, yang dimodifikasi agar dapat memajukan kemampuan para murid berpikir berpikir advance, gitu ya, dan retensi pengetahuan. Ya. Nah, istilah-istilah retensi, lalu juga ada permainan game monopoli, ya. Ini tentunya masih belum terlalu jelas bagi pemirsa. Tapi mungkin dapat disampaikan intinya apa sih Pak? Poin dari jurnal yang Bapak tulis panjang lebar itu, intinya tentang apa itu Pak? Ya, intinya di dalam riset saya ini, saya itu memodifikasi permainan simulasi bisnis yang sebenarnya cukup populer, ya. Monopoli itu, ya? Monopoli, ya, karena hampir sebagian besar kita mengenal, ya. Ya, kita mengenal dan pernah memainkannya. Dan saya memodifikasinya dengan tujuan agar siswa dapat belajar mengaplikasikan konsep dasar akuntansi dan mengingat materi tersebut. Jadi bukan hanya dia belajar bagaimana mengaplikasikan, tapi skill yang diperoleh hasil dari permainan itu tetap diingat dalam jangka panjang. Nah, aplikasi konsep dasar mengaplikasikan suatu konsep itu adalah sesuatu yang disebut kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena kebanyakan orang ketika belajar sesuatu, kadang mereka ingat, hafal konsep tersebut, kadang bisa menjelaskannya, tetapi ketika mereka dihadapkan pada suatu situasi, mereka harus mengaplikasikan konsep itu. Mereka
tidak tahu gitu bagaimana mengaplikasikannya. Nah, ini sebenarnya adalah masalah pendidikan sebenarnya bukan hanya kejadiannya di akuntansi. Karena berdasarkan riset yang saya baca di dalam dunia pendidikan, baik dari tingkat dasar, sekolah dasar sampai juga perguruan tinggi, kemampuan untuk mengaplikasikan suatu konsep atau ilmu yang dipelajari itu adalah masalah terbesar pendidikan yang dihadapi oleh kita saat ini. Nah, hanya karena saya latar belakang pendidikan akuntansi dan saya menemukan masalah yang sama juga di akuntansi, maka saya memodifikasi permainan simulasi itu untuk fokus melatih skill tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut game ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi tingkat tinggi itu mengacu kepada mengaplikasikan suatu konsep di situasi yang tepat. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa dari hasil risetnya Pak Mingkwang bahwa kita bisa mengetahui banyak hal, tapi ketika dihadapkan dengan tadi Bapak sebut situasi, atau saya sebut dengan case, betul. Ternyata kemampuan yang diperoleh, ya teori yang dia punya itu sepertinya menghadapi satu blok, ya, jadi dia menghadapi satu kondisi yang tidak bisa diaplikasikan dengan baik. Iya, betul. Nah, kalau demikian Pak Mingkwang, satu catatan yang penting bagi para guru dan juga para dosen, agar mereka jangan sekali-sekali mengajar murid itu hanya dengan cara memorize. Betul. Jangan dengan hanya hafalan. Betul. Karena nanti ketika dihadapkan dengan masalah, semua hafalan ini menguap. Iya. Saya kasih contoh konteks mungkin bukan di akuntansi lah ya. Saya masih ingat dengan orang terdekat saya gitu. Waktu dia mau membuat kue. Nah, kue itu ada resepnya. Ada resepnya. Misalnya untuk membuat kue ini dibutuhkan 4 butir telur. Kemudian gulanya harus sekian gram, tepungnya sekian. Kemudian dia mengatakan, aduh, telur saya tinggal 2. Jadi bagaimana ya bikin kue ini ya? Nah, padahal dia harusnya bisa mengaplikasikan konsep pecahan ya di matematika untuk membuat kue tersebut. Tetapi karena dia melihat situasinya telur saya cuma 2, gimana ya cara bikin kuenya? Saya nggak bisa karena biasanya saya bikin bikin kuenya dengan resep telur 4. Tapi ketika telurnya tinggal 2, sudah nggak bisa katanya. Padahal harusnya bisa dibagi ya. Padahal ya, yang pasti teman saya itu pernah belajar matematika sekolah dasar kayaknya. Nah, itu adalah contoh yang paling sederhana, sesuatu yang kita pernah pelajari, tetapi ketika kita dihadapkan pada suatu situasi di kehidupan sehari-hari, kok konsep itu kok nggak jalan. Nah, di akuntansi juga seperti itu, karena ketika mereka sudah belajar berbagai konsep, tapi ketika menghadapi kasus transaksi di lapangan, loh kok kenapa tiba-tiba konsep itu tidak dipakai? Padahal jelas-jelas itu bisa dipakai. Iya, ini satu hal yang menarik ya. Jadi kita bisa belajar susah payah ya. Tetapi ketika dihadapkan dengan realita, semua yang kita kuasai itu tidak lagi berfungsi dengan baik. Gitu, iya, ini kasusnya di riset itu kejadiannya sangat banyak. Ya gitu ya. Nah, Pak Mingkwang, disebutkan dalam jurnal Bapak itu melakukan penelitian kepada lumayan banyak ya, 144 orang siswa ya. Iya. Nah, kira-kira mengapa ya jumlahnya sampai sedemikian banyak? Atau mungkin ini yang diperoleh atau mungkin Bapak sudah melakukan lebih daripada itu? Bagaimana Pak? Iya, di dalam riset saya itu saya di dalam desain itu yang bagus itu saya tidak bisa hanya menggunakan monopoli karena saya tidak bisa mengatakan monopoli itu efektif kalau saya tidak membandingkan dengan metode lainnya. Di dalam statistik kalau kita mau menguji dengan hasil yang lebih baik, tentu jumlah sampel tidak boleh sedikit. Jadi konsekuensinya setiap kelompok harus ada minimal jumlahnya. Nah, saya tentu saja jumlahnya semakin banyak ya semakin bagus ya semakin kuat ya. Nah, kalau mau aman biasanya orang itu menggunakan minimal 30, tetapi kita tentu ingin di atas itu. Jadi karena ada 3 kelompok, saya menargetkan setiap kelompok kalau bisa minimal 50 lah. Minimal 50 karena 3 kelompok harusnya 150 kan. Nah,
Di dalam riset saya sebenarnya jumlah yang terlibat itu ada 200. Oh, 200. banyak ya. Lebih banyak lagi. Karena kita tidak bisa merencanakan harus 150 karena di dalam perjalanan jumlahnya bisa berkurang. Apalagi di dalam riset tadi kan sudah dikatakan ini adalah untuk menguji keefektifan dan retensi. Artinya saya melakukan pengujian itu harus 3 kali. Sebelum mereka menggunakan metode tersebut, setelah dia menggunakan metode tersebut, dan setelah berapa lama kemudian dites lagi. Karena untuk menguji mereka masih ingat gak materinya itu? Karena yang setelah itu kan persis mereka menggunakan metode tersebut, mereka langsung dites. Ya mungkin orang mengatakan ya pantas aja mereka ingat, orang baru belajar kan ya. Nah jadi kita harus menguji lagi. Dan di dalam statistik kita tidak bisa menggunakan data dari mereka yang tidak mengikuti salah satu tes. Jadi harus orang yang pertama ikut, yang kedua harus ikut lagi, yang ketiga harus ikut, baru kita bisa menggunakan data tersebut. Nah tadi kan dikatakan syaratnya kalau bisa minimal 30 amannya, minimal 30, tapi jarang riset yang mau ambil 30 standar paling minimal. Makanya kita kalau bisa sebanyak aja dulu, nanti akan berkurang. Nah dalam praktek dari 200 memang betul. Akhirnya berkurang jadi 144. 144 itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Nah, kenapa bisa berkurang begitu banyak? Ya itu tadi karena dari yang mengikuti ketiga tes hanya 144. Lebihnya ada yang ikut yang pertama tapi tidak ikut kedua. Yang paling parah sebenarnya yang ketiga ya, karena yang ketiga itu kan dilakukan 3 sampai 6 bulan setelah tes yang kedua. Nah, jadi bayangkan berapa banyak siswa yang hilang pada saat itu. Tapi saya melihat bahwa upaya yang Pak Mingguang lakukan merupakan upaya yang ingin menghasilkan data yang valid. Ya, betul. Penting kan, ini tingkat disertasi kan, jadi harus valid sekali, dan karena itu respondennya itu juga harus membuktikan bahwa awal sampai akhirnya mereka ikut sehingga dapat diambil konklusinya kan. Betul. Ya, kan? Jadi ya cukup bisa diandalkan apapun nanti yang kita sampaikan hasilnya. Ya. Nah Pak, kita ini kan omong-omong di tengah-tengah pemirsa yang bermacam-macam ya Pak. Tidak semua pemirsa itu mengetahui prinsip dari ilmu akuntansi ya. Nanti jangan-jangan kita ngomong akuntansi ternyata pemirsa itu nggak ngerti apa itu akuntansi itu ya, karena belum tentu kan setiap orang punya bidang minat yang berbeda-beda. Iya. Mungkin ada baiknya Pak Mingguang supaya kita nanti supaya nyambung dengan ulasan kita berikutnya, Pak ulas jelaskan sebentar secara singkat bagaimana sih prinsip akuntansi itu? Iya. Oke, saya kalau kita langsung ke akuntansinya mungkin akan bingung, tetapi saya pikir prinsip dari akuntansi itu kenapa ilmu itu ada, ya karena sesuai dengan kata-katanya accounting itu bicara tentang akuntabilitas. Akuntabilitas. Nah kalau akuntabilitas mungkin semua orang paham ya, itu kalau di Indonesia ya pertanggungjelasan ya. Ya pertanggungjelasan. Jadi dia apapun yang dilakukan oleh seseorang, dia harus mampu menjelaskan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, itu menunjukkan suatu akuntabilitas. Dia di atas dari sekedar responsibility, bertanggung jawab. Lebih tinggi daripada responsibility. Ya, kalau tanggung jawab, kenapa bisa ini gelasnya jatuh? Pokoknya saya yang tanggung jawab, mama nggak usah ribut. Saya yang tanggung jawab nih, saya yang bersedia dihukum. Nah itu dia bertanggung jawab. Tapi kalau berakuntabilitas, dia harus juga lebih dari sekedar hanya bertanggung jawab. Dia juga harus mampu menjelaskan kenapa kamu taruhnya di sana, kenapa kamu menyenggolnya, apa yang kamu lakukan sehingga lain kali kamu melakukan improvement. Artinya ya saya tidak, jadi dia tidak hanya menyerahkan dirinya untuk bertanggung jawab atas itu, tetapi dia juga harus mampu menjelaskan. Nah itulah prinsip dari accounting. Nah karena adanya akuntabilitas itulah yang dalam konteks bisnis itu bicara tentang antara orang yang menginvestasikan dana di perusahaan dengan pihak manajemen yang mengelola dana tersebut. Jadi kalau kita punya bisnis, kita serahkan kepada satu orang tertentu, dia mengelola bisnis itu. Nah, bagaimana
bentuk akuntabilitas dari si orang yang mengelola uang kita itu dia sampaikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, itulah sebabnya kenapa di accounting kita belajar bagaimana menyusun suatu laporan keuangan yang menunjuk akuntabilitas dari si manajemen. Nah, itu sih intinya. Ya. Jadi kalau boleh saya berikan tanggapan dari apa yang Bapak Mingguang katakan, bahwa ada bagaimana pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, ya, investor, atau aset dana yang diberikan kepadanya. Ya. Jadi, nah lalu kemudian dalam laporan keuangan itu kan ada seperti itu, neraca begitu ya, Pak. Betul. Nah, mungkin dijelaskan itu bagaimana neraca kiri dan kanannya itu, Pak, dalam kaitan pertanggungjawaban tadi. Iya, ini good point ya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang prinsip tadi pertanggungjawaban, bahwa si manajemen harus bertanggung jawab atas dana yang dipercayakan kepadanya. Itulah sebabnya kenapa di dalam laporan keuangan yang sebagian besar orang kenal namanya neraca ya. Neraca itu. Neraca, ada debit, ada kredit ya. Kalau sekarang sih sebenarnya namanya sudah menjadi laporan posisi keuangan. Nah, itu sebelah kiri itu posisinya adalah aset. Jadi aset itu menunjukkan aset yang dipertanggungjawabkan oleh si manajemen kepada pemilik. Nah, sebelah satunya adalah utang. Nah, utang itu menunjukkan dari mana saja aset itu berasal. Jadi, kenapa disebut dengan utang? Karena yaitu tadi, si manajemen berutang atau harus menyampaikan akuntabilitas dia, termasuk tanggung jawab kepada orang-orang yang memberikan aset yang untuk dikelola oleh manajemen. Jadi dia harus bertanggung jawab kepada si pemilik dan juga kepada pihak-pihak non pemilik. Nah, itulah sebabnya kenapa di sebelah kanan itu ada disebut dengan utang. Utang itu mengacu kepada utang kepada non pemilik, modal itu mengacu kepada utang juga sebenarnya, tapi kepada pemilik. Nah, itulah sebabnya aset dan utang dalam prinsip akuntansi. Ya, jadi kita minimal punya gambaran ya, bahwa dalam akuntansi itu ada semacam neraca, ada bagian di sini ada aset, lalu di sini adalah bagian utang. Gitu. Utang. Lalu dari sana kita bisa melihat utang ini diperoleh dari mana saja begitu, Pak. Aset itu saya dapat, misalnya saya manajemen ya. Saya dikasih, misalnya pemilik kasih saya 100 juta, berarti saya punya bisnis ini punya kas 100 juta, asetnya 100 juta. Okay. Bisnis ini berarti berutang kepada pemilik juga 100 juta. Okay. Nah, berarti jadi itulah sebabnya kenapa orang bilang kiri dan kanan selalu balance. Yeah. Karena pasti selalu balance, karena tidak mungkin aset itu datangnya tiba-tiba. dia ada asalnya. Nah, asalnya itu tergantung dari mana, apakah kepada pemilik atau non pemilik. Iya, bagus. Jadi terima kasih Pak Mingguang, kita sudah mendapatkan gambaran, tapi kita akan mengulas lebih mendalam lagi setelah yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you'll get something. Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah.
Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow. Nah, kita kembali ke segmen yang kedua. Kita akan mencoba mempelajari lebih mendalam hasil riset yang dilakukan oleh Pak Ming Kwang, di mana di dalam riset itu disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan itu ada perbedaan sebelum dan sesudah tes dengan model permainan monopoli yang sudah dimodifikasi. Ya, Pak Ming Kwang, kira-kira bagaimana ya hasil yang Bapak lihat antara sebelum dan sesudah ketika siswa ini telah menggunakan permainan monopoli yang sudah dimodifikasi itu? Kira-kira gambarannya bagaimana supaya pemirsa juga, kalau begitu saya walaupun tidak belajar akuntansi, saya juga mau menerapkan cara berpikir ini ya, bahwa ada perubahan setelah menggunakan permainan monopoli yang dimodifikasi. Silakan Pak Ming Kwang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi dikatakan di awal waktu saya melakukan riset ini, metode ini memang dibandingkan dengan dua metode lainnya. Dua metode tersebut, yang pertama adalah latihan akuntansi menggunakan komputer. Kemudian yang kedua, latihan akuntansi tapi tidak menggunakan komputer. Kalau yang metode saya kan latihan akuntansi tapi menggunakan simulasi bisnis. Artinya mereka berlatih di dalam konteks seperti kenyataan, namanya simulasi seperti itu ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan sebelum dan sesudah itu kedua metode yang simulasi ini, yang game tadi, itu ternyata tidak lebih baik dari metode latihan akuntansi yang menggunakan komputer. Tanpa komputer. Oh, oke. Metode permainan simulasi lebih baik justru dengan komputer. Jadi yang latihan akuntansi yang pakai komputer itu tidak lebih baik dari metode permainan simulasi. Nah, seperti itu sih hasilnya. Jadi kalau mau disimpulkan, bisa dikatakan sebenarnya ya sama aja efektifnya mau pakai permainan simulasi dengan pakai latihan akuntansi tanpa komputer, ya sama-sama baiknya. Nah, seperti itu. Kalau yang pakai komputer, ya tidak lebih baik. Jadi ternyata tidak lebih baik. Tidak lebih baik ternyata yang pakai komputer. Seperti itu. Jadi yang baiknya bagaimana Pak supaya siswa ini benar-benar punya higher thinking tadi? Nah, ini baru poin berikutnya ya. Kenapa bisa ya? Harusnya pertanyaan kok bisa ya. Nah, kenapa bisa? Karena di dalam riset, waktu mereka melatih metode yang berlatih akuntansi yang tanpa komputer, itu mereka menggunakan latihan yang kasusnya mirip dengan tes sebelum dan sesudah. Oh, kasusnya mirip banget. Kalau mirip kan ada perubahan. Iya, kalau mirip banget, jadi mereka sangat bisa. Pasti. Iya, sementara permainan simulasi kan nggak mirip dengan tes, iya kan? Iya. Kalau permainan simulasi nggak mirip dengan tes, gitu. Tapi mereka tetap bisa, mereka meningkat nilainya. Ya, jadi kita bisa katakan ya, sebenarnya pikir-pikir ya. Kalau yang satu latihannya mirip tes, ya wajar dong dia meningkat ya. Yang satu kan tidak mirip, permainan simulasi itu tidak mirip dengan tes. Tapi mereka tetap meningkat. Yang komputer juga tidak terlalu mirip dengan tes. Tapi makanya mereka juga nggak meningkat. Tapi monopoli tidak mirip, tapi dia meningkat.
Nah, jadi menarik kan ya. Nah, itu catatan kita untuk riset. Kenapa yang tanpa komputer kok bisa menyamai peningkatan permainan simulasi? Kalau permainan simulasi meningkat itu harusnya sesuai ekspektasi ya. Kalau yang dengan komputer sebenarnya itu berfungsi sebagai mereka tetap latihan akuntansi, materinya sama, semua materi sama, cuma cara mereka mengerjakan kasusnya tidak mirip dengan tes. Gitu. Jadi sebenarnya situasinya mirip dengan permainan simulasi. Gitu. Nah, itu kalau Pak Mingkwang nanti ada kesempatan bisa mencoba ini ya, pemirsa nih melakukan tes ini ya. Mungkin apakah sekarang atau nanti baiknya mencoba pemirsa ini kira-kira dengan pakai simulasi ya, Pak Mingkwang ada pertanyaan, misalnya pertanyaan X begitu ya, kita coba tes ini ya, kemampuan berpikir kita dalam menyelesaikan satu kasus kecil gitu, kira-kira bisa sekarang atau nanti saya mau tanyakan? Sebenarnya hasil penelitian ini lebih menarik yang retentionnya. Oh, retentionnya? Iya. Oke, tapi sebelum ke sana Pak Mingkwang, perlu disebutkan tadi kan knowledge retention ya, jadi retensi pengetahuan, tapi itu saya kira belum terlalu jelas. Mungkin diperjelas dulu lah kepada apa knowledge retention ya? Maksudnya apa itu? Silakan. Nah, knowledge retention itu seberapa lama materi yang dipelajari itu diingat sama siswa. Karena inti dari belajar kan bukan habis belajar langsung lupa ya. Tapi setelah kita belajar, tidak lama kemudian masih tetap ingat. Nah, kemampuan dia mengingat materi yang dulu sudah pernah dipelajari, istilahnya knowledge retention. Seperti itu. Nah, di hasil penelitian ini, kita menemukan bahwa monopoli itu superior untuk knowledge retention. Jadi lebih kuat gitu ya? Ya, knowledge retention. Jadi waktu, tadi kan dikatakan yang latihan akuntansi tanpa komputer itu malah lebih unggul ya daripada yang si monopoli ya, dia meningkat ya, sama-sama meningkat tapi peningkatannya malah lebih bagus yang tanpa komputer itu ya tadi karena ya wajar lah dia tesnya mirip, dengan latihan. Nah jadi tapi persis knowledge retention mereka siswanya banyak yang jatuh nilainya, jadi ternyata dilupakan semua materinya. Sementara yang menggunakan monopoli, nilainya malah cenderung makin lama makin naik. Ada hasil tes menunjukkan malah dia cenderung mengingat dan lebih tinggi malah nilainya di knowledge retention. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa si monopoli ini dia mampu ningkatin dan dia mampu mempertahankan materi yang dipelajari. Jadi kalau orang bilang, jadi kalau metode mana yang lebih baik, ya tentu saja kalau saya bisa simpulkan dari riset ini ya tentu monopoli karena dia bisa ningkatin dan dia mampu mempertahankan materi tersebut. Nah kalau mau belajar menggunakan simulasi tersebut, jadi dia bisa belajar bagaimana mengaplikasikan konsep dan apa yang dipelajari ya diingat. Saya kira problem dari seluruh ilmu pengetahuan adalah knowledge retention ya. Jadi dosen sudah mengajar berbusa-busa ya. Kemudian muridnya bisa menyelesaikan ujian bisa, tapi selesai ujian lupa semua Pak. Nah, itu kan namanya gagal knowledge retention kan begitu kan? Iya, knowledge retention kita kan masih kalau kita kan tesnya kan minggu ini perkuliahan terakhir, minggu depan tes ya. Nah biasanya berhasil kalau dosennya kasih simulasi dulu, simulasi tes sebelum UAS ya. Coba tanpa simulasi itu, apalagi materinya anak-anak dari materi minggu 1, waduh udah kelepek-kelepek itu jawabnya. Nah, saya kira ini catatan bagi para dosen ya, bahwa perlu memperhatikan bagaimana meningkatkan skill kepada para mahasiswa agar mereka punya knowledge retention. Betul. Tapi pada sisi yang lain, setiap mahasiswa harus mampu mengembangkan diri sehingga pengetahuan yang mereka peroleh itu terus bertahan. Bahkan kalau bisa ilmu itu terus diingat seumur hidup. Iya, harusnya begitu. Ya. Harusnya loh kan. Ilmu itu harusnya diingat seumur hidup gitu kan. Nah, bahkan lebih bagus kan dikembangkan. Kalau dia tidak diingat, apanya yang mau dikembangkan? Kan betul, begitu, kan? Betul. Ya. Nah, Pak,
tadi kita sudah banyak Bapak bicara tentang permainan monopoli, tapi kira-kira pola kerja dan sistem dari permainan monopoli itu bagaimana sih Pak? Karena tidak semua pemirsa juga ada yang suka bermain monopoli ya. Wah, mungkin mainnya sekarang bukan main monopoli, main apa namanya? Game macam-macam game. Iya, Jadi iya. kalau saya dulu masih ada tuh monopoli itu yang model itu ya pakai ular-ularan gitu ya Pak. Ular tangga. Ular tangga dan sebagainya. Tapi kan itu dianggapnya udah jadul gitu Pak. Tapi yang mungkin Bapak maksudkan permainan monopoli di sini yang bagaimana sih Pak? Iya, monopoli yang saya modifikasi sama kok seperti monopoli yang populer seperti ini. Ya, kalau di monopoli yang selama ini populer atau kita sebut yang tradisional, yang umumnya itu, mereka kan pemainnya diasumsikan pemilik bisnis properti yang melakukan pembelian properti, kemudian memungut sewa atas hasil properti yang dibeli, kemudian membangun rumah sampai hotel. Nah itu sebenarnya waktu saya melakukan penelitian ini saya pikir-pikir juga ya, itu kan saya mengumpulkan data ini di tahun 2016, 2017 rasanya. Nah terhadap anak-anak SMA di New Zealand. Pada saat itu kan sebenarnya game sudah mulai populer ya, game-game yang di ini ya. Nah saya tanya kepada anak-anak di sana, biasa nggak main monopoli? Cukup surprise, mereka semua hampir pernah main monopoli. Oh pernah ya? Iya, hampir pernah. Iya, kenapa? Karena mereka nggak pernah main monopoli. Riset saya akan makin berat ngejelasin lagi monopoli gimana. Nah, karena mereka semua pernah main monopoli, jadi saya hanya cukup menjelaskan perbedaannya saja. Nah, jadi sistem permainannya sebenarnya prinsipnya sama saja, cuma saya modifikasi supaya materi akuntansinya masuk gitu. Nah, ya nanti mungkin akan ada sesi khusus membahas bagaimana sistem kerja permainan monopoli yang telah dimodifikasi ini ya. Karena yang memang kita ubah itu, yang saya ubah setidaknya ada 3 ya. Asumsinya yang tadi kalau di tradisional asumsinya kan mereka adalah pemilik bisnis properti. Kalau yang dimodifikasi mereka adalah pemilik bisnis tour and travel. Oh, itu asumsinya. Jadi biasanya properti yang terkenal ya. Jadi ini tour and travel. Iya, ini tour and travel. Kemudian perubahan yang kedua itu aturan main. Kalau yang tradisional salah satunya mereka harus kalau masuk ke dalam ke dalam properti milik orang lain, mereka harus bayar pada saat itu juga. Nah, kalau di aturan yang kita modifikasi mereka boleh menunda pembayaran. Nah, tentu menunda pembayarannya tidak sampai 10 kali, kalau enggak kapan ini gamenya enggak menarik lagi ya, kita buat maksimal 3 kali. Kenapa kita lakukan ini? Selain untuk mengajarkan tentang konsep akrual di akuntansi, ada hal lain yang akan mereka pelajari, itu masalah pengelolaan kas. Nah, itu yang mau kita ajarkan di sana. Jadi mereka boleh menunda pembayaran, tapi nanti aturannya mereka harus bayar di akhir periode akuntansi karena di game itu ada ronde, ada batas waktunya. Mereka main sampai misalnya 45 menit, stop. Mereka harus menyelesaikan semua transaksi utang piutang. Nah, kemudian mereka main lagi ke ronde berikutnya. Nah, di akhir mereka harus menyelesaikan utang piutang. Nanti di sana secara keseluruhan akan membuat mereka harus benar-benar mampu mengelola kas. Kalau tidak, bisnis mereka bisa kekurangan kas. Nah, supaya kondisi itu tercipta, ya kita harus modifikasi aturannya. Yang terakhir itu, ya mau tidak mau saya harus memodifikasi juga game boardnya. Jadi salah satu yang saya modifikasi adalah kalau di game tradisional itu propertinya banyak sekali kotak-kotaknya. Kalau di yang modifikasi propertinya saya kurangin jumlahnya. Tapi bagi yang pernah bermain monopoli tahu yang namanya dana umum, dana khusus ya, ada 2 kartu. Nah, itu saya berbanyak bagian itu. Kenapa? Karena di dana umum dan dana khusus itu akan menciptakan banyak transaksi-transaksi yang akan mereka gunakan untuk mencatat
untuk mencatat di akuntansi. Jadi latihannya jadi banyak. Nah seperti itu. Wah, menarik ya Pak ya. Saya senang sekali ya bahwa ilmu itu dalam pengajarannya tidak harus pakai teori-teori yang rumit, tapi melalui permainan, melalui simulasi, tapi melalui itu mereka sering belajar teori lebih mendalam lagi, lebih kuat lagi gitu ya. Dan saya kira situasinya dibikin persis seperti kenyataan khususnya untuk bisnis yang sebenarnya permainan monopoli ini bisa lebih cocok bukan bisnis besar, tapi bisnis yang baru gitu, yang kebanyakan antara uang pribadi dengan uang bisnis suka kecampur. Di monopoli ini mereka akan belajar bagaimana caranya kalau mereka mencampur antara uang pribadi dengan uang bisnis, itu mereka akan kesulitan dalam pengelolaan. Nah itu terjadi di dalam permainan ini. Ini sangat bagus sekali ya, pengelolaan keuangan ya. Itu kalau saya ingat di dalam teologi itu namanya penata layanan. Iya, ya, penata layanan atau stewardship gitu ya. Nah, prinsip dari penata layanan seperti itu saya tangkap. Iya, betul. Ya itu yang tadi, yang aset dan utang. Manajemen itu penata layan dari investor sebenarnya ya. Jangan sampai manajemen menganggap bahwa uang ini uang saya. Dia harus ingat, dia adalah pelayan dari investor yang memberikan dananya ke bisnis tersebut. Dan itu memang Pak, baru saya sadar bahwa kata penata layanan itu dari bahasa Yunani, oikonomos. Oikos nomos ya. Jadi kan oikos nomos itu nanti menjadi ekonomi. Nah kata ekonomos itu diterjemahkan menjadi penata layan. Dan kalau di dalam Alkitab itu, saya ingat itu ya, Mazmur 24 ayat 1. Ya. Mudah-mudahan ucapan saya ini masih benar ya, saya punya retention. Ya. Itu memang, Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhan adalah empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah betul apa tidak, perlu dicek itu ya. Nah artinya mau mengatakan bahwa Tuhan ini sebagai investornya yang utama. Nah, dengan dunia dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, dan dunia yang diam di dalamnya. Jadi yang diam di dalamnya atau isinya ini harus mampu bukan hanya responsibility ya, bukan hanya bertanggung jawab, tapi juga akuntabilitas ya. Bisa menyampaikan pertanggungjelasan gitu ya kepada si pemilik itu. Semua yang dipercayakan dipercayakan saja Tuhan kepadanya ya. Apakah dilakukan seperti yang dikehendaki oleh yang punya? Iya. Pak, dalam kaitan ini Pak, permainan monopoli kan Bapak ini lakukan dalam penelitian di New Zealand ya. Di New Zealand atau di Australia Pak? Di New Zealand. New Zealand ya Pak. Lalu kalau di kelas kita di Maranatha, apakah juga sempat untuk dicoba kembali gitu ya? Karena saya khawatirnya ada perbedaan konteks di sana, di New Zealand, lalu dengan di Indonesia itu ada perbedaan sehingga kira-kira apakah sempat ya Pak ya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Iya, memang permainan ini sebenarnya permainan ini versi yang pertama. Kalau yang di riset ini sebenarnya sudah versi yang kedua. Yang versi pertama itu berarti itu sebenarnya mungkin sekitar tahun 2000 saya nggak ingat persis ya. Ini mungkin sekitar tahun 2010-an waktu itu. Itu pertama kali diperkenalkan justru memang di SMA di Indonesia. Jadi waktu itu kita menyampaikan ke guru-guru berbagai sekolah yang ada di Bandung. Itu versi yang pertama. Dan setelah itu permainan itu sering digunakan untuk lomba-lomba akuntansi. Gitu. Lomba-lomba yang Nah, yang versi kedua yang lebih challenging, sebenarnya lebih challenging yang kedua ini, itu digunakannya memang aplikasinya di SMA New Zealand. Itu jumlah SMA yang terlibat berapa ya pada saat itu ya? Ada, tunggu saya cek dulu datanya.
sepertinya sekitar 6 atau 8 SMA. Ada 14 kelas yang terlibat waktu itu. Jadi ini bukan cuma satu sekolah yang terlibat pada saat itu. Jadi banyak sekolah yang terlibat di New Zealand dan berbagai kelas, berbagai kelas. Nah, kalau di Indonesia sampai saat ini permainan ini lebih banyak digunakan di lomba-lomba karena memang menyasar tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi di level untuk akuntansi. Ya, kalau di kelas saya sendiri pertanyaannya, karena sejak saya kembali tahun 2018 akhir sampai sekarang dan saya kehilangan kehilangan permainannya, bagian-bagiannya, dan itu kan butuh waktu ya untuk mengumpulkan bagian-bagian permainan karena yang dimodifikasi ini mulai dari uangnya, dadunya, apanya itu memang saya desain sendiri juga. Nah itu butuh waktu untuk mencetaknya. Persis mau dipakai udah keburu pandemi karena ini kan permainannya permainan yang harus bertatap muka ya, bertatap muka. Tidak bisa pakai digital, tidak bisa pakai digital, ya. Dan mereka kumpul di satu meja, bermain bersama. Nah, justru disitulah kelebihan dari permainan monopoli ini. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat permainan monopoli ini membuat orang salah satu menarik ya. Katanya ketika melihat lawan mukanya kesulitan membayar temannya. Nah itu udah yang paling menarik. Nah kalau di digital nggak kelihatan kan muka kameranya dimatikan deh. Iya. Kelihatan muka susahnya ini gimana saya bayar ya. Nah di monopoli itu nilai jual tertinggi. Jadi bagi yang belum pernah bermain monopoli, nanti kita akan latihan ini dah supaya punya pengembangan berpikir tingkat tinggi secara finansial ya. Iya, sensasinya rasakan ya. Iya. Baik, Pak Mingguang. Digital. Kita menarik sekali ya bahwa melalui simulasi atau game monopoli ini kita juga bisa melihat manfaatnya, tapi juga bagaimana kita juga dalam menghadapi kasus walaupun kita belum belajar ya, bagaimana kita menyikapi satu situasi sehingga pengetahuan yang ada itu juga mencegah kita untuk melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you get something. Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah. Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow.
Kita kembali dalam segmen terakhir, segmen yang ketiga. Nah, Pak Mingkwang, tadi Bapak telah mengkaitkan dengan ilmu akuntansi, tetapi prinsip atau model pembelajaran yang menggunakan simulasi kan juga bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain ya Pak ya? Iya. Kira-kira terlepas Bapak sebagai orang akuntan, tapi juga dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lain bagaimana Pak? Penerapan permainan, contohnya monopoli ya dalam hal ini. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, permainan monopoli ini memang didesain khusus untuk belajar akuntansi. Tetapi karena dia permainannya adalah permainan simulasi bisnis, maka secara tidak langsung mereka yang bermain permainan monopoli yang sudah dimodifikasi ini, mereka akan belajar ilmu bisnis, ilmu investasi, dan juga ilmu keuangan. Karena kalau mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, alih-alih mereka akan mengelola bisnis yang lebih cepat bangkrutnya. Tetapi tujuannya sebenarnya waktu dimodifikasikan ini memang belajar akuntansi, tapi ketiga ilmu itu mereka akan pelajari secara tidak langsung juga. Nah, terkait dengan model pembelajaran simulasi, sebenarnya mungkin pengajar mungkin berpikir saat ini kan tidak pernah kita dengar, tidak pernah didengungkan tuh tentang metode pembelajaran simulasi ya. Kebanyak yang kita tahu juga pemerintah kan ada dua metode yang mereka sampaikan, yaitu case method sama project based learning. Nah, ya kita tahu sebenarnya case method dengan project based itu adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengaplikasikan konsep di situasi nyata. Prinsipnya itu. Jadi sebenarnya pemerintah menyadari kelemahan pembelajaran yang biasanya hanya fokus pada hafalan, pemahaman, tapi tidak didorong untuk kalau kasih situasi dunia nyata, kamu bisa nggak aplikasikan. Itulah sebabnya kenapa pemerintah, meskipun dia tidak jelaskan secara langsung, itu mendorong kedua metode ini. Nah, sebenarnya kedua metode belajar mengaplikasikan suatu konsep di situasi real, itu di kontinum paling kiri itu memang case method. Kemudian kontinum yang satunya adalah project based. Jadi kalau situasi yang benar-benar dunia nyata ya project based, karena siswa terjun langsung ke dalam situasi real, ketemu langsung dengan pemilik bisnis atau berbisnis langsung. Nah, itu project based. Tapi kalau case method, siswa kan diberikan narasi seperti dunia nyata, bahwa kejadiannya dulu pernah gini, situasinya seperti gini. Kalau kamu dihadapkan pada cerita seperti ini, apa yang kamu lakukan? Nah, itu kan case. Nah, kalau simulasi itu ada di mana? Simulasi ada di tengah-tengah antara case dengan project based. Nah, kalau ditanya apa kelebihannya dibandingkan dengan kenapa nggak terjun langsung aja ke dunia real, ya namanya simulasi meskipun dia tidak persis sama tapi menyerupai dunia real, ya dia minimal resiko kan, karena kita hanya simulasikan. Jadi kalau ada resiko kita tahu itu tidak ada karena ini cuma simulasi. Jadi persiapan sebelum dia benar-benar ke dunia nyata itu salah satu kelebihan. Dan kelebihan dibanding case, ya dia lebih situasinya lebih real dibandingkan hanya membaca kasus. Jadi ini adalah metode yang bisa dipertimbangkan. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian ini kita menemukan bahwa kalau siswa didorong untuk mengaplikasikan konsep ke dunia nyata, dan mereka akan terlatih belajar seperti itu. Ya, Pak Mingkwang, saya kira ini satu catatan yang sangat berharga ya, bukan hanya untuk akuntansi, tapi seluruh ilmu, bahwa ada teori, ada pemahaman ya, ada mungkin juga analisa, tetapi jangan lupa bahwa studi kasus dan project base ya, yang didasarkan pada proyek gitu ya, proyek yang itu mempunyai kaitan yang erat, bahwa ilmu hanya bisa menjadi ilmu kalau itu didasarkan kepada empiris ya, pada sesuatu yang konkret begitu. Jadi harus diaplikasikan di situasi yang konkret. Ya, konkret begitu ya. Nah, dalam hal simulasi monopoli tadi, orang bisa belajar tentang ilmu bisnis, kemudian tentang investasi,
tapi juga tentang keuangan, begitu kan ya. Ada 3 aspek yang kita bisa lihat. Nah, Pak, dalam kaitan dengan ini bahwa siapapun belajar atau tidak belajar akuntansi, tetapi yang konkret pasti setiap orang ini harus mampu mengelola keuangan, ya toh. Betul. Belajar, pokoknya sekarang ini dihadapkan dengan satu hal yang paling prinsip, bagaimana mengelola keuangan agar mereka ini bisa menghasilkan satu kehidupan yang lebih produktif ya. Dan di masyarakat kadang-kadang mengerikan sekali kalau kita dengar kasus-kasus orang yang terlibat dengan hutang ya, lalu kemudian dengan pinjaman online, dan itu membawa dampak yang luar biasa ya, sampai orang merasa frustasi, orang merasa malu, orang kemudian kehilangan harapan, sampai ada yang nekat melakukan tindakan pintas ya. Nah Pak, kira-kira prinsipnya bagaimana tentang bagaimana supaya kita di Indonesia ini ya pandai-pandai di dalam mengelola keuangan itu, Pak? Silakan Pak Bingkuang. Kasus beberapa waktu ini sebenarnya mungkin dari dulu orang sudah sering berhutang ya, kesulitan membayar. Nah ini paling ada istilahnya pinjaman online juga muncul kasus ya. Nah ya ini hanya mengkonfirmasi aja temuan dari survei nasional bahwa kemampuan atau kecerdasan keuangan masyarakat Indonesia memang masih berkisar di angka 38%. Betul. Nah itu artinya 60% lebih 62%. Ya. 62% itu kecerdasannya ya ini masih perlu ditingkatkan. Nah karena yang hanya bisa 38%. Nah ya salah satu beberapa kasus misalnya kalau ditanya kepada orang nih, misalnya kamu lebih senang mana nih, mau gaji naik 5%, inflasi 2%, atau mau naik gaji 10%, 2 kali lipat tuh ya, inflasi 10%. Nah menurut Pak Yohanes kira-kira yang coba mana saya ulangi Pak, gaji naik 5%, inflasi 2%, atau gajinya naik 10%, inflasi 10%. Ya. Nah kalau Pak Yohanes lebih suka yang pilihan yang mana? Yang 5% apa yang 10%? Jadi kalau saya ngikuti keinginan saya akan naik yang pilih 10%, ya kan Pak? Tapi harus ingat inflasinya tadi berapa? 10%. 10%. Nah, kalau itu percuma naiknya. Saya pilih yang pertama aja. Gaji naik 5%, tapi inflasinya 2% aja. Berarti Pak Yohanes masuk yang 38%. Sudah cerdas secara keuangan. Jadi seringkali orang berpikir yang penting adalah jumlah gajinya naik. Ya, tapi tanpa mempertimbangkan inflasi. Nah, kan hal itu mendorong orang ketika dia melihat jumlah gaji yang secara nominal naik, dia juga meningkatkan pengeluarannya, gaya hidupnya. Dia lupa bahwa yang lain juga ikut naik, sehingga ketika dia melihat nominal naik, tapi dia nggak melihat inflasi, bahwa sebenarnya posisi Anda itu masih sama saja, tapi dia udah ikut, wah gaji saya bakal naik nih. Yang terjadi adalah siap-siap pengeluaran lebih besar, siap-siap mencicil sana, siap-siap ini, yang mengakibatkan karena sebenarnya secara real gajinya nggak naik karena inflasi juga naik, ya akibatnya dia ya udah utang jadinya, kok nanti gajinya naik katanya. Nah itu karena tidak tahu soal inflasi itu. Jadi kita bisa jumpai ada orang gajinya naik tapi berhutang gitu Pak ya. Gajinya naik tapi hutangnya makin lama makin tinggi gitu kan. Betul, dia juga jadi heran ya, dia akhirnya juga terjebak hutang. Masalahnya di mana? Ya, masalahnya yaitu bahwa kamu tidak mau menghitung inflasinya. Iya. Dan gaya hidup kamu kenapa kamu naikkan? Iya betul. Gitu kan. Harusnya kalau gaji naik yang dinaikkan tabungannya. Iya kalau gitu. Ya artinya kalau memang mau naik, yang naik ya memang harus naiknya ngalahin inflasi ya. Jadi ya kalau mau naikin sampai melebihi inflasi, biasanya perusahaan tentu menuntut produktivitas kita lebih baik, skill kita lebih baik. Nah, tetapi kalau hanya sekedar menuntut kenaikan gaji yang kelihatan wah naik nominal, sementara inflasi juga cuma ngikutin ya. Sebenarnya kita nggak terjadi kenaikan yang real. Karena itu tolong ya para buruh ya,
Jangan setiap kali hari buruh hanya bisa menuntut kenaikan gaji, tapi utamanya naikkanlah standar kompetensi Anda. Maka gaji itu mempunyai daya kelola yang lebih baik. Iya. Dan ketika gaji naik, jangan meningkatkan gaya hidup. Iya. Ya, gaya hidup itu biasa saja, ya. Tetapi ini yang terpenting itu kompetensinya itu. Iya. Dan juga kemampuan menganalisis inflasi, Pak. Sehingga kita juga mengeluarkan uang itu sesuai dengan inflasi yang ada. Betul. Dan ya jadi kita tahu sebenarnya kita benar-benar naikkah pendapatannya atau sebenarnya sama saja dengan posisi sebelumnya. Ya. Nah sebenarnya tambah satu lagi nih, kalau seandainya kita sudah terjebak berbagai kredit nih, ada kredit, ada utang kartu kredit, ada utang kendaraan bermotor, ada utang kepemilikan rumah, dan ya syukur kalau ternyata suatu saat misalnya kita punya uang nih untuk melunasi salah satu dari ketiga ini. Ya berarti asumsinya semua jumlah utangnya sama ya. Nah di antara ketiga utang kita ini manakah yang harus kita lunasin segera? Nah ini tanya lagi nih Pak Pendetanya. Jadi tolong Pak diperinci, ada utang kartu kredit. Kita udah terlanjur nih punya utang ya, ada utang kartu kredit, ada utang kendaraan bermotor sama rumah. Ada 3 nih. Ada 3. Mana yang harus kita lunasi terlebih dahulu seandainya kita punya uang untuk melunasinya? Ya, kalau saya Pak, saya akan memikirkan yang saya bayar itu akan meningkatkan nilai jual. Nilai harga yang saya bayar itu. Dalam hal ini saya akan memilih melunasi kredit kepemilikan rumah. KPR itu ya Pak? Iya, KPR. Ya, jadi saya akan membayar itu dulu, karena ketika itu lunas Pak, rumah itu bisa saya sewakan atau saya kontrakkan, nah saya dapat pendapatan sehingga saya bisa membayar yang lain-lain ya, kartu kredit ataukah kepemilikan kendaraan bermotor. Ini pilihan saya, nggak tahu apakah termasuk kelompok cerdas atau tidak. Tadi dilunasi rumah karena mau disewain. Iya. Oh, ini ceritanya rumahnya asumsi lagi ditinggalin. Oh, ditinggalin. Iya, ya dipakai. Nah, tapi kalau asumsi tidak dipakai ya, kalau asumsi tidak disewakan tapi kalau dipakai sendiri, saat ini kita punya cicilan rumah, cicilan mobil, motor, cicilan terutama motor ya, kemudian cicilan kartu kredit. Nah, kita tinggal lihat aja mana yang lebih tinggi bunganya. Nah, yang lebih tinggi bunganya itu yang dilunasi terlebih dahulu. Saat ini kalau nggak salah kartu kredit mungkin yang tertinggi. Jadi itu yang harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi prinsipnya pilihlah utang dengan bunga tertinggi yang harus segera dilunasi. Iya Pak. Nah, jadi kita harus soal tadi kurang lengkap. Bunganya tidak disebutkan. Iya bunganya. Tadi disebutkan kalau kartu kredit bunganya sekian, kalau KPR sekian, kendaraan bermotor sekian, nah baru bisa membuat pilihan yang lebih tepat. Iya, betul. Iya. Baik, terima kasih. Kita telah belajar banyak ya tentang melalui riset yang dilakukan oleh Pak Mingkwang, tapi juga permainan monopoli itu sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa belajar itu juga ada aspek menariknya, ada unsur hiburannya. Jadi kita belajar itu seharusnya menyenangkan. Bahkan belajar itu harusnya sesuatu yang have fun ya, sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Sehingga kita punya retensi belajar, knowledge-nya tuh lebih kuat gitu. Oh iya, nah itu mungkin paling penjelasannya kenapa kok bisa ya permainan simulasi ini kok bisa diingat lebih lama. Salah satu penjelasannya ya karena ada unsur menyenangkan. Menyenangkan gitu. Katanya kalau kita belajar dalam kondisi tertekan itu ilmunya malah nggak masuk. Apalagi diingat ya. Paling yang diingat galaknya yang ngajar daripada ilmunya. Ya, jadi bagi para mahasiswa yang mengikuti ya satu ulasan ini, kita mencoba belajar itu menyenangkan. Jadi menyenangkan itu menyangkut soal hati kita. Dan saya kira kita semua sebenarnya bukannya investor yang kelihatan, tetapi hidup kita pun juga ada yang memiliki, yaitu Tuhan. Karena itu mari kita gunakan setiap talenta kita, setiap waktu yang tersedia, setiap kesempatan yang ada, agar kita
bukan hanya bisa bertanggung jawab, tetapi kita juga bisa mempertanggungjawabkan. Nah, itu ya, accountability ya. Jadi akuntabilitasnya itu juga tampak di dalam setiap hal yang kita lakukan. Semoga program Inspirasi Maranatha ulasan ini menarik dan membuat kita dapat mengatur keuangan, mengelola keuangan dengan baik, dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan kita akan akhiri dengan doa. Saya ucapkan terima kasih Pak Mengkuang. Sama-sama Pak Yohanes. Mari kita bersama berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih bahwa Engkau telah berkenan memberkati percakapan kami tentang pengelolaan keuangan melalui simulasi monopoli atau permainan monopoli. Biarkanlah kami makin disadarkan betapa penting bagi kami untuk mengelola setiap harta milik yang Tuhan percayakan, termasuk waktu, termasuk kesempatan, termasuk talenta. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami tidak sampai mengalami kehidupan yang sia-sia oleh karena kami salah di dalam pengelolaan. Tuhan memberkati Pak Mengkuang sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang dekan. Tuhan berkati Fakultas Bisnis yang Tuhan percayakan kepada Pak Mengkuang untuk dikelola, termasuk prodi akuntansi dan prodi manajemen, agar semuanya itu dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.